Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 23 September 2024. Kita mengawali pekan ini dengan penuh rasa syukur dan semangat. Hari ini adalah peringatan wajib Santo Padre Pio dari Pietrelcina, seorang imam. 2 tahun lalu kebetulan saya pernah berziarah ke tempat Pastor Pio ini dan sungguh luar biasa. Di sana ada jenazah Padre Pio yang masih utuh seperti orang yang sedang tertidur. Wah, Padre Pio bernama kecil Francesco Forgione. Ia lahir dari Pietrelcina, Italia Selatan pada 25 Mei tahun 1887. Pada usia 16 tahun, ia masuk dalam biara Kapusin dan mengambil nama Pio yang dalam bahasa Latin berarti Pius. Ia ditabiskan menjadi imam dalam ordo saudara-saudara Dina Kapusin atau di Indonesia dikenal dengan sebutan OFM Cap. Ada capnya. Pastor Pio menjadi sangat terkenal karena mendapatkan stigmata. Apa sih itu stigmata? Stigmata dari kata Yunani stigma yang berarti tanda atau bekas luka. Dalam tradisi gereja, stigmata menunjuk pada luka-luka Yesus yang secara mistik dikaruniakan kepada orang-orang pilihannya. Luka-luka stigmata ini dianugerahkan kepada Padre Pio pertama kali terjadi di Pietrelcina pada waktu sore tanggal 7 September tahun 1911. Karena Pastor Pio takut, ia kemudian menjumpai Monsignor Salvatore Panulo, pastor paroki di Pietrelcina, untuk segera menolongnya. Dan ajaib, luka-luka stigmata itu hilang. Namun, pada 20 September tahun 1918, stigmata itu kembali dianugerahkan kepada Pastor Pio. Ketika itu, Pastor Pio sedang sendirian di sebuah kapel tua. Tiba-tiba ia ditampaki sosok seperti malaikat dan memberinya sebuah stigmata di tangan kiri dan kanannya, dan juga di kakinya dan pada lambungnya. Luka-luka itu menganga, membuka dan mengeluarkan banyak darah. Sebenarnya kejadian ini sangat amat dirahasiakan oleh Pastor Pio. Namun untuk kali ini ketahuan, sebab ketika ia bergegas menuju ke kamarnya untuk menghentikan pendarahan tersebut, banyak darah yang tercecer di lantai yang dilewatinya. Oleh karena itu, kepala biara memanggil seorang dokter untuk mengobatinya. Dokter yang berupaya mengobati Pastor Pio memberikan kesaksian ini. Sungguh, ini bukan luka-luka yang dibuat-buat. Di lambungnya pun juga terdapat luka. Dan darah yang mengucur dari luka-luka itu mengeluarkan bau yang harum mewangi. Bau harum bunga-bungaan. Pastor Pio meninggal di Italia pada 23 September tahun 1968 pada usianya ke-81 tahun. Pada tahun 1999, Pastor Pio dibeatifikasi dan pada tanggal 16 Juni tahun 2002 ia dinyatakan kudus oleh Paus Yohanes Paulus II. Pastor Pio adalah teladan kesalehan seorang imam. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 8 ayat 16 sampai dengan 18. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Hendaklah cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuji Bapamu yang di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan.
Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah melihat cahayanya. Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tiada suatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kalian mendengar. Karena barang siapa sudah punya akan diberi, tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya akan diambil." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, shalom. Zaman dulu ya, orang-orang itu sering mengalami yang namanya mati listrik atau mati lampu. Dan yang namanya pengalaman menggunakan lilin atau lampu teplok itu sudah menjadi hal yang lumrah atau hal yang biasa. Beda dengan zaman sekarang. Mati listrik itu jarang terjadi, kecuali ada kerusakan gardu atau listriknya anjlok akibat beban yang kelebihan. Atau bisa jadi listrik mati karena belum bayar pulsanya, belum diisi pulsanya. Dulu ya, waktu kecil di daerah rumah kami itu suka mati listrik. Maka pernah kami pun belajar hanya dengan penerangan dari lilin ataupun dari lampu teplok. Lagi asik-asiknya belajar, tiba-tiba ketika lagi usap-usap hidung ini udah hitam, udah akhirnya di sini ada hitamnya kayak Asmuni jadinya. Karena asap dari lampu teplok itu. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini sungguh sangat indah. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Karena ini tidak pas, tidak lumrah, tidak wajar. Pelita bernyala fungsinya adalah untuk menerangi kegelapan." Firman ini dimaksudkan Yesus bahwa menjadi terang adalah untuk menyinari kegelapan hati banyak orang. Menjadi terang artinya punya kualitas hidup yang baik, memberikan teladan kesaksian, dan memberikan daya ubah pada keadaan. Terang itu kan gak ada wujudnya ya, gak ada bentuknya, gak bisa dipegang. Namun terang mengubah gelap menjadi bersinar, bercahaya. Namun gelap memiliki daya ubah. Inilah yang ingin diajarkan Yesus sebagai para muridnya yang diminta untuk menjadi terang. Bahwa para murid harus punya daya dobrak, daya ubah dalam hidup ini. Yang gelap, yang hidup dipenuhi dengan dosa, beralih, berubah menjadi terang, punya kualitas hidup yang baik, memberikan kesaksian yang baik di tengah kehidupan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Yesus menutup firman-Nya dengan mengatakan, barang siapa sudah punya akan diberi lagi loh. Tetapi barang siapa yang tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya akan diambil. Yesus bicara soal kualitas hidup. Mereka yang memiliki kualitas hidup sebagai terang, punya daya cahaya, maka sinarnya akan ditambahkan lagi supaya lebih terang, lebih bercahaya lagi. Namun kepada mereka yang tidak punya kualitas terang, kualitas hidup sebagai terang, yang tidak bisa dipercaya, tidak punya daya, tidak punya sinar, maka apapun yang ada padanya akan diambil. Bagaimana dengan diri kita? Apakah kita telah mempunyai kualitas hidup sebagai terang dalam hidup ini? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.